Kaulah hidupku, asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh.
jiwa rohku, ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu, ya Tuhan, mulialah namamu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur Tuhan menjaga kita, memberkati kita sekalian, dan kiranya ibadah kita hari ini sungguh memberkati saudara-saudara. Sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan penularan virus COVID dengan varian Omikron ini yang sangat cepat saat ini, dan dengan memperhatikan juga himbauan dari pemerintah, maka Majelis GKA Immanuel Malang memutuskan ibadah umum tatap muka yang jam 7 pagi di GKA Immanuel Malang untuk 3 minggu ke depan ditiadakan. Jadi tanggal 13, 20, dan 27 Februari 2022 kita tidak ada ibadah tatap muka di gereja jam 7 pagi. Saudara-saudara diharapkan untuk tetap beribadah dengan mengikuti ibadah online di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Mari kita sama-sama tetap dengan setia beribadah kepada Tuhan, dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita saudara-saudara dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam hidup kita sehari-hari. Dan mari kita tetap saling mendoakan supaya sungguh Tuhan akan menuntun kita sekalian melewati masa pandemi ini dengan selamat, dan Tuhan kiranya akan menyertai kita, menopang kita, dan mempertemukan kita kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Demikian himbauan dari Majelis GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja, dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Penuntun doa juga dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel Malang. Minggu depan, tanggal 27 Februari 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Theophilus dengan tema Perkataan dan Ibadah Kita. Pendaftaran kelas katekisasi telah dibuka kembali.
Katekisasi akan dilakukan mulai awal Maret 2022 dan baptisan kudus akan diadakan pada Hari Raya Pentakosta, Minggu 5 Juni 2022. Jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Minggu ini adalah minggu ketiga. Seperti biasa, kami akan memberikan persembahan diakonia. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer melalui rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp2. Contoh, 100.000 Rp2. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada tahun ini gereja kita GKA Immanuel Malang akan merayakan ulang tahun yang ke-40. Saudara-saudara, angka 40 itu merupakan angka yang khusus di dalam Alkitab kita, ya. Banyak dicatat tentang perjalanan-perjalanan rohani yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita dalam angka 40 ini. Kali ini kita mau merayakannya dengan mengambil komitmen selama 40 hari. Kita berdoa, bersyukur, dan belajar untuk menemukan tujuan hidup kita, tujuan Tuhan bagi gereja kita di masa yang akan datang. Nah saudara, 40 hari menjadi masa yang penting dari banyak tokoh di Alkitab. Waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari. Dan kemudian Tuhan memulai pelayanannya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia bangkit dan dia 40 hari bersama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Nah kali ini saudara-saudara, saya mengajak teman-teman menjelang Paskah nanti, dalam masa Prapaskah kita akan mengambil waktu 40 hari Prapaskah sebagai hari di mana kita mengambil komitmen untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama bersyukur, bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran tentang tujuan hidup gereja kita, tujuan hidup kita, supaya kita boleh maju melayani Tuhan. Kita akan melakukan komitmen itu dengan memakai waktu ibadah doa bagi kita setiap hari jam 5 pagi sampai jam 5.40, ya. Kita lakukan mulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 15 April, yaitu hari Jumat Agung tahun 2022 ini. Dan saya mengharapkan saudara-saudara kita melakukan ini bersama-sama dengan keluarga kita, supaya kita tidak melakukannya secara pribadi-pribadi, tetapi kita ini melakukannya sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu boleh mendoakannya terlebih dahulu, dan selama bulan Februari saudara-saudara boleh memikirkan ini, mendoakan ini, dan kemudian mendaftarkan diri kepada gereja. Pendaftaran bisa dilakukan dengan menghubungi tata usaha gereja, ya, saudara Ine atau saudara Theo di nomor gereja berikut ini, atau saudara boleh menghubungi saudara Julianti yang menjadi panitia Paskah kita kali ini di nomor yang tercantum di layar saudara ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua saudara-saudara boleh mengikuti 40 hari dengan Tuhan. Demikian seluruh warta kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Adalah suatu kasih karunia ketika kita boleh diberikan kembali oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Untuk itu kita akan bersama-sama memulai ibadah kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kebaktian kita pada pagi hari ini dimulai dengan adanya satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama dengan keluarga, menyatukan hati kita untuk kembali memulai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah ini menyanyikan pujian, pujilah hai jiwaku, sebagai rasa ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya, ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami melihat kasih karunia demi kasih karunia Kau berikan bagi kami begitu limpahnya. Begitu banyak hal yang membuat kami sebenarnya harus merasa bahwa kami tidak layak menerima semuanya itu. Tetapi sekali lagi karena anugerah-Mu sendiri yang boleh memungkinkan setiap kami boleh bersama-sama hadir menghadap takhta-Mu pada pagi hari ini dengan keberadaan diri kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini, pagi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu sucikan setiap kami. Dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu.
karena memang kami lakukan dengan kesungguhan dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang di dalam setiap kehidupan kita banyak melakukan kesalahan yang mungkin tidak kita sadari itu mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan pujian sebagai pengakuan di hadapan Tuhan untuk supaya Tuhan menyucikan hati kita, menyucikan diri kita. Sucikan hatiku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar. Sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku mau turut selalu kehendak-Mu. Kaulah sahabatku yang pimpin hidupku. Sucikanku, oh Tuhanku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah Engkau boleh menyucikan setiap hati kami, untuk benar-benar boleh layak datang ke hadirat-Mu sekali lagi di pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang dapat dibanggakan dari diri kami. Kelemahan, keterbatasan, bahkan mungkin banyak hal yang sudah mendukakan hati-Mu. Itu justru yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yakobus pasal 1 ayat 12 merupakan petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini. Yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bersama-sama berdiri, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tikyo. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 18. Tema kita hari ini adalah ujian dan pencobaan. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama pagi hari ini merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu dan petunjuk dari Roh Kudus sendiri, sehingga sungguh firman ini boleh kami mengerti dan Engkau menuntun kami untuk hidup di dalam kebenarannya. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Pada tanggal 21 Mei tahun 2008, sebuah tragedi terjadi pada seorang anak Tuhan yang bernama Stephen Curtis Chapman. Putri mereka yang berumur 5 tahun, Mary Sue, secara tidak sengaja mengalami kecelakaan di depan rumah mereka sendiri karena kakaknya Will itu yang mengeluarkan mobil tidak melihat bahwa adiknya yang kecil itu berlari mendatangi dia dari belakang, dan akibatnya dia melindas adiknya itu dan Mary itu meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, kejadian itu membuat Bapak Chapman dan seluruh keluarga begitu terpukul. Mereka mengalami trauma yang cukup berat. Tetapi dalam perjalanan itu saudara-saudara, Tuhan menguatkan iman mereka dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan itulah yang menjadi penolong mereka melewati pencobaan yang berat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, cobaan dan ujian itu pasti terjadi. Bukan hanya mungkin, pasti terjadi dalam hidup orang percaya. Termasuk juga terjadi pada jemaat yang mula-mula ini. Mereka mengalami fitnahan, dikejar-kejar, dianiaya, dan mereka juga mengalami keterhilangan dari orang-orang yang mereka cintai ketika mereka itu menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan dalam konteks mereka adalah orang-orang yang minoritas. Jumlah jemaat yang mula-mula itu tidak terlalu banyak, maka penderitaan-penderitaan itu sungguh membuat mereka bisa jadi putus asa, kecil hati, dan bahkan kemudian mereka ada yang barangkali menolak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan seperti itulah Yakobus menasihatkan pada jemaat yang di dalam perantauan itu di ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan, seperti yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara sekalian, Yakobus mengajak sahabat-sahabat itu, saudara-saudara itu untuk bertahan. Kata bertahan itu adalah kata yang sama dengan kata tekun yang dipakai di dalam Yakobus ayat 3 yang dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ketekunan itulah kata yang sama dipakai dengan bertahan. Jadi saudara-saudara sekalian, bertahanlah, bertekunlah di dalam pencobaan itu. Saudara-saudara, kalau ini kita kaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari di depan, maka ini adalah aplikasi daripada nasihat yang disampaikan oleh Yakobus di ayat 2 sampai ke 11. Seakan-akan Yakobus itu sekarang berkata begini, saudara-saudara, saya tahu sekarang kalian menderita, bertahanlah. Sebab kita semua tahu pencobaan itu merupakan ujian iman
Yang kedua, sebab kita tahu bahwa pencobaan itu kita perlukan supaya kita ini boleh bertumbuh, boleh dibentuk oleh Yesus, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita menghadapinya dengan meminta hikmat dari Tuhan. Kalau engkau berhasil bertahan, maka engkau akan menerima upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah panggilan untuk bertahan itu. Di dalam bagian yang kita baca ini nampaknya ada orang-orang yang kemudian menjadi kecewa, frustasi atau putus asa karena hal-hal yang mereka alami, kesukaran-kesukaran itu. Ada orang-orang yang nampaknya kemudian mempersalahkan Tuhan. Ini semua terjadi karena Tuhan. Karena Tuhan tidak menolong saya, karena Tuhan tidak mendengar doa saya, karena Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dan saya tidak bisa mengatasinya. Ini karena Tuhan. Saudara-saudara, Yakobus kemudian mengatakan di ayat 13, saudara-saudara, kalau kamu dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan dibuahi, maka ia akan melahirkan dosa. Dan dosa itu apabila sudah matang, itulah yang melahirkan maut. Saudara-saudara sekalian, pada orang-orang yang frustasi, yang kecewa, yang mengalami perasaan pahit karena penderitaan yang mereka alami itu, Yakobus mengingatkan, saudara-saudara, engkau tidak boleh berkata bahwa ini dari Tuhan. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Memang Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi, tetapi seperti yang sudah kita pelajari, kalau Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam hidup kita, maka itu pasti maksudnya baik, yaitu untuk menjadi ujian bagi kita supaya kita naik kelas, atau melaluinya kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, maksud pencobaan itu adalah kebaikan kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi pencobaan yang datang itu merupakan tanggung jawab kita, bukan kesalahan Tuhan. Saudara-saudara, misalnya begini ya, ada seorang yang mengendarai mobil dan dia mengendarai dalam keadaan mabuk, dan kemudian dia menyetir dengan ngawur, dan kemudian dia menabrak dan akibatnya dia kecelakaan fatal yang membuat dia kemudian patah tulang dan hampir meninggal. Saudara-saudara, apakah kemudian kita bisa menyalahkan orang yang membuat mobil itu? Tidak, bukan? Mobil itu dibuat supaya dia dikendarai dengan baik. Tetapi pilihan untuk mengendarai mobil itu dengan mabuk, dengan ngawur, itu adalah kesalahan orang itu sendiri. Saudara-saudara, banyak obat yang dibuat untuk mendatangkan kesembuhan, termasuk obat-obat penghilang rasa sakit. Tetapi kalau ada orang yang menyalahgunakan obat penghilang rasa sakit itu menjadi narkoba buat dia, saudara-saudara, bukan kesalahan orang yang buat obat itu, bukan. Sekalipun jikalau tidak ada obat itu, dia tidak bisa makan sampai jadi sakit. Obat itu ada untuk tujuan yang baik. Tetapi kalau kita menyalahgunakannya, kita bersikap buruk pada obat itu adalah tanggung jawab kita. Sama saudara-saudara dengan kita sekalian. Kalau kejadian yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita itu, kita sikapi dengan cara kita itu kemudian menjauhkan diri dari Tuhan. Kita kemudian marah kepada Tuhan. Kita putus asa. Dan kita kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Sebab sesungguhnya Tuhan memaksudkan itu supaya kita menjadi baik. Saudara-saudara, di ayat 14 Yakobus mengingatkan bahwa sesungguhnya tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara sekalian, ini mesti kita waspadai ya. Punya keinginan itu baik, saudara-saudara. Tidak semua keinginan itu buruk.
Tuhan memberikan kita kehendak itu justru supaya kita maju, ya. Kenapa kok manusia itu bisa lebih berkembang daripada binatang? Sebab manusialah yang punya kehendak, punya keinginan. Keinginan itu membuat kita itu bisa maju. Ilmu pengetahuan berkembang itu karena keinginan tahu, keinginan lebih baik, begitu ya. Tetapi saudara-saudara, kita mesti waspada. Keinginan itu bisa membuat kita itu berpusat pada diri sendiri. Nah, perhatikan ya, berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, karena itu keinginan, kalau kita tidak kelola baik-baik, tidak hati-hati, akan membuat kita kemudian melakukan apa yang bukan dikehendaki Tuhan, tetapi apa yang kita kehendaki sendiri. Dan ingatlah, itu bukan berarti orang percaya tidak bisa terjebak dalam hal itu ya. Saudara-saudara, kita mesti ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, apa yang saudara baca? Perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan. Oh, enak itu ya. Kemudian sedap kelihatannya. Oh, nampaknya segar sekali ya. Nah, dia mulai ingin. Lalu kalau dimakan itu memberi pengertian. Lalu dia ingin mendapatkan pengertian. Dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, keinginan inilah yang kemudian dibangkitkan oleh si iblis itu ya. Dibesarkan oleh si iblis itu untuk Hawa itu menurutinya. Saudara-saudara, perhatikan ya. Adam dan Hawa belum berdosa. Mereka sehari-hari bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mereka bisa bukan mengikuti kehendak Tuhan, tapi mengikuti keinginannya sendiri. Apalagi kita orang berdosa, saudara-saudara. Nah, karena itu betapa kita sangat harus hati-hati dengan keinginan kita. Dan Yakobus mengingatkan kita itu digodai oleh keinginan kita. Perhatikan saudara-saudara, sebenarnya ketika pencobaan itu muncul dan kita mulai ingin, kita belum berdosa. Itu masih merupakan ujian. Ya, itu masih merupakan ujian. Tetapi Yakobus mengatakan kita ini bisa ditarik dan dipikat olehnya. Oleh siapa ini? Bukan oleh kejadian itu sebetulnya saudara-saudara ya, tapi oleh keinginan kita itu ya. Keinginan kita itu membuat kita melangkah ingin melakukan sesuatu tindakan ya yang sesuai dengan kemauanku. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu itulah kita harus memilih ya, harus memilih. Kita mengikuti keinginan itu atau kita mengikuti Tuhan ya. Saudara-saudara, ketika keinginan yang awal gitu kita ikuti untuk memenuhi nafsu kita, keserakahan kita, kemarahan kita, apa yang kita mau sendiri, maka itulah yang kemudian menjadi dosa ya. Yakobus itu berbicara tentang proses pembuahan ya. Keinginan itu dibuahi seperti seorang laki-laki dengan perempuan, dan kemudian dibuahi itu ada hubungan, lalu itulah yang menghasilkan kehamilan, begitu ya, menghasilkan dosa itu. Nah, dosa yang sudah matang itu akan lahir jadi anak. Setelah 9 bulan, maka dia melahirkan maut. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi peristiwa kita dicobai oleh keinginan itu sebetulnya belum menjadi dosa. Tetapi di titik itulah Yakobus itu mengingatkan kita, jangan diteruskan. Jangan dibawa oleh keserakahan, nafsu, kesenangan, kemarahan yang membuat kita lalu melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Perhatikan gambar berikut ini saudara-saudara.
Pencobaan dalam arti kata benda itu sesungguhnya adalah sesuatu yang terjadi. Netral, saudara-saudara ya. Itu bisa kekayaan, bisa kemiskinan, bisa keberhasilan, juga bisa kegagalan, ya. Lalu atas pencobaan itu kita mesti melihatnya. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi, saudara-saudara, dari sisi diri sendiri dan sisi Tuhan. Nah, dari sisi diri sendiri inilah yang kata Yakobus, kita dicobai oleh keinginan diri sendiri, ya. Peristiwa itu membuat saya greedy, serakah, atau membuat saya marah, membuat saya pahit. Atau kita melihat dari sisi Tuhan, peristiwa itu menguji saya. Peristiwa itu adalah Tuhan maksudkan untuk membuat saya lebih baik. Peristiwa itu adalah dilakukan Tuhan karena kasih-Nya. Waktu kita mementingkan diri sendiri, maka kita mengambil tindakan keserakahan, mengambil tindakan pembalasan, mengambil tindakan sesuai dengan nafsu saya sendiri. Waktu kita memandang dari sisi Tuhan, maka kita mengambil tindakan iman. Nah, perhatikan saudara-saudara ya. Jadi di sini Yakobus itu mengajak kita berpikir. Pencobaan itu terjadi diizinkan Tuhan. Tetapi kita bisa menanggapinya dengan mengikuti diri sendiri, yaitu keinginan, atau kita mengikuti Tuhan, namanya iman. Nah, saudara-saudara sekalian, Yakobus mengingatkan kita mesti bertahan, bertekun untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, iman itu. Saudara-saudara sekalian, ada seorang bernama Jerry Bridges mengatakan begini, kalau kita ini gampang marah, maka akan timbul keadaan di mana kita ini akan dipancing untuk marah. Kalau kita ini gampang bingung, akan timbul keadaan di mana kita ini dipancing untuk kebingungan. Kalau kita ini gampang berbohong, kita akan dipancing keadaan untuk berbohong. Kenapa? Sebab itu diizinkan Tuhan untuk kita bisa mengatasi kemarahan kita, mengatasi kebingungan kita, mengatasi kebiasaan bohong itu. Saudara-saudara, kalau engkau belajar mengasihi orang, kamu akan dipertemukan dengan orang yang bencekno gitu ya. Dan kau belajar mengasihi. Dan itu akan kita semua alami sebagai orang percaya. Iman kita pasti akan diuji. Dan ujian itu akan selalu berkenaan dengan kelemahan-kelemahan kita. Maka saudara-saudara, kita harus menanggapi itu dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Jangan mempersalahkan Tuhan, tetapi percayalah kepada Tuhan dan berpeganglah pada firman Tuhan, ya. Dengan begitulah kita akan bertumbuh, iman kita akan dikuatkan, dan kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kemudian Yakobus mengatakan di ayat yang ke-16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Maksud daripada ayat ini adalah, saudara-saudara yang kasih, jangan pikiranmu itu salah, tetapi punyailah pikiran yang benar tentang Tuhan. Pikiran yang benar bagaimana? Katanya begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara sekalian, Yakobus mengajak kita berpikir yang benar tentang Tuhan. Yang pertama, dia mengatakan segala yang baik itu daripada Tuhan. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan jahat. Tuhan tidak bermaksud mencelakakan. Kegagalanmu, persoalanmu, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Itu adalah karena engkau gagal menyikapi keadaan yang terjadi itu dengan iman.
tetapi engkau menuruti hatimu sendiri. Tetapi Tuhan itu baik. Bapa segala terang itu mengaruniakan anugerahnya kepadamu. Bapa segala terang itu, ada seorang penafsir mengatakan, barangkali Yakobus itu mau bilang dialah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang. Dengan kata lain, Tuhan yang baik itulah Tuhan yang maha kuasa. Tidak mungkin dia gagal. Tuhan yang maha baik itulah Tuhan yang maha bijaksana. Tidak mungkin dia keliru. Tuhan yang maha baik itu adalah Tuhan yang mengasihimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pastilah maksudnya baik untukmu. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu jahat dan kita mempersalahkan Tuhan, itu sesat, itu pikiran yang salah. Tanamkan dalam hatimu, Tuhan itu baik. Yang kedua, saudara-saudara, aku juga mengatakan Tuhan itu tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tidak bisa jadi lebih baik karena dia sudah sempurna baiknya. Tuhan itu tidak bisa menjadi lebih kasih karena kasihnya sempurna. Tuhan itu tidak bisa jadi lebih benar karena kebenarannya itu mutlak. Saudara-saudara sekalian ya, Tuhan tidak berubah. Lalu kenapa kok sepertinya Alkitab itu mengatakan Tuhan menyesal, Tuhan berubah pikiran? Saudara-saudara, itu adalah bahasa yang dipakai untuk menggambarkan Tuhan sebagai manusia. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan ini tetap. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi pada kita bisa berubah karena perubahan kita. Kalau engkau dahulu berdosa pada Tuhan, engkau bertobat, ketika kau berbalik pada Tuhan, maka kalau dahulu Tuhan menghukummu, sekarang Tuhan mengasihimu. Kenapa Tuhan berubah? Sebab kita berubah. Respon kita itu akan mengubah apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu boleh berubah, tetapi kita bersyukur satu hal, Tuhan tidak berubah. Kalau kita punya pegangan iman kepada Tuhan, itulah hidup kita menjadi tenang. Sebab ketika semua berubah, kita boleh bertanya pada Tuhan yang tidak berubah itu, apa yang harus saya kerjakan ya Tuhan? Dan kita bukan mengikuti perubahan-perubahan itu, tetapi kita terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi jaminan keberhasilan kita, jaminan kita melangkah di dalam terang, jaminan kita akan mendapatkan upah yang kekal. Kalau kita mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, sungguh saudara, kita akan dibingungkan. Tetapi kalau kita berjalan dalam Tuhan yang tetap itu, maka kita akan berjalan dalam ketenangan, damai, sejahtera. Yang terakhir saudara-saudara, Yakobus berkata begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang berkehendak agar kita oleh firman kebenaran pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara, maksud ayat ini adalah Tuhan itulah yang sudah memilih kita. Oleh anugerahnya dia menuntun kita untuk percaya pada Yesus Kristus. Dan kemudian kita sekarang menjadi orang percaya, umatnya. Saudara-saudara, Tuhan bukan cuma berhenti menjadikan kita umatnya, tetapi kemudian Tuhan itu membentuk kita, menuntun kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya itu, yang mengasihi dia itu. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu di dalam Kristus sedang mengembalikan kita pada kodrat kita yang semula, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, itu menunjuk pada waktu kita diciptakan mula-mula sebagai gambar Allah itu, supaya kita ini menjadi anak-anaknya,
melakukan kehendak-Nya, mengelola taman Eden yang diciptakan Allah itu, supaya kita menjadi sahabat Allah. Itu yang dikatakan supaya kita sampai tingkat tertentu menjadi yang sulung dari semua ciptaan. Artinya menjadi yang terpenting dari seluruh ciptaan. Betul saudara-saudara ya. Manusia diciptakan terakhir dari seluruh penciptaan supaya kita ini boleh tinggal di tempat yang sudah disediakan Allah dan mengelola seluruh ciptaan itu. Tuhan menjadikan kita menurut gambarnya yang terbaik dari seluruh ciptaan. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan menghendaki kita untuk menjadi serupa dengan anaknya yang sulung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam perjalanan menjadi serupa dengan Dia itulah kita ini kembali kepada apa yang Dia kehendaki, menjadi anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya kembali ke ayat 12. Berbahagialah kalau kita bertahan dalam pencobaan. Kalau kita sudah tahan uji, kata firman Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan Allah pada siapa? Pada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, bagian yang terakhir ini menjadi ukuran kita sekalian dalam menghadapi pencobaan. Waktu engkau dicobai, siapa yang engkau kasihi? Engkau mengasihi dirimu sendiri atau engkau mengasihi Tuhan? Saudara-saudara, berbahagialah kalau engkau mengasihi Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan itulah yang akan menerima upah yang kekal, mahkota kehidupan itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumulkan saat ini. Apa yang menjadi pencobaan bagimu. Bisa jadi itu adalah keadaan yang sukar, keadaan yang sulit yang membuat engkau pahit, membuat engkau ingin meninggalkan Tuhan, dan engkau mau berjalan menurut jalanmu sendiri. Atau bisa jadi pencobaan itu adalah kekayaan, keberhasilan, yang juga bisa membuat engkau begitu semangat untuk mendapatkan sangat banyak keserakahan, yang bisa membuat engkau meninggalkan Tuhan dan mengikuti keinginanmu sendiri. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita memilih berjalan di dalam iman, bukan berjalan dalam keinginan. Cara terbaik untuk menghadapi pencobaan, yang pertama adalah mari kita selalu memandang kepada Tuhan. Percayalah akan kebaikannya, percayalah akan kesetiaannya, percayalah akan kasih-Nya kepadamu dan saya. Dan mari kita berpegang pada hal itu. Yang kedua, mari kita memeriksa hati kita sendiri. Apakah dalam tindakan-tindakan ini kita sungguh-sungguh sudah mengambil langkah iman, atau kita ini sedang berjalan dalam keinginan-keinginan? Ingatlah saudara-saudara, keinginan-keinginan itu yang akan membuat kita ini berdosa. Keinginan-keinginan itu yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan keinginan itu yang akan menuntun kita pada kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, mari kita memeriksa diri. Jangan meneruskan keinginanmu untuk berdosa. Kembalilah kepada Allah. Dia yang tidak berubah itu kiranya menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar. Peganglah firman Tuhan. Firman inilah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman inilah yang menuntun kita menjauh dari dosa. Firman inilah yang menuntun kita untuk mendekat pada Allah. Firman inilah yang akan membuat kita berhasil dan menuntun kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang terakhir saudara-saudara, saya ada tips untuk saudara-saudara. Mari kita menjalani pergumulan ini berjalan bersama Tuhan, dengan tidak memikirkan hasilnya. Jangan berpikir, oleh pergumulan ini nanti saya akan dapat reward, nanti Tuhan pasti buka jalan, pada akhirnya nanti pasti ada hal yang baik terjadi pada diri saya. Lupakan. Jalani saja bersama dengan Tuhan. Yang kedua,
jalani saja tanpa berpikir ada jalan keluar. Kalau sudah menghadapi pergumulan, kesukaran, jangan berpikir nanti pasti ada jalan keluar. Belum tentu, saudara-saudara. Jadi kenapa saya harus menjalaninya? Mari kita menjalaninya karena kebenaran. Mari kita menjalaninya karena kebenaran. Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini, mari kita terus melangkah dalam kebenaran apapun risikonya. Kalau Tuhan mau kasih jalan keluar, itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan akan berikan hasil yang baik, itu urusan Tuhan. Bagian saya akan taat menjalani dalam kebenaran. Saudara-saudara pernah perhatikan cerita tentang Hananya, Misael, dan Azaria yang lebih sering kita kenal sebagai Sadrah, Mesak, dan Abednego itu? Waktu mereka diminta untuk menyembah patung di daratan Dura itu, mereka memutuskan tidak mau. Kenapa? Sebab itu tidak benar di hadapan Allah. Dan kemudian mereka mengalami ancaman, saudara-saudara. Kalau kamu tidak menyembah, kamu akan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Tetapi mereka berkata dengan jelas, kami akan tetap menyembah Tuhan, sekalipun Dia tidak menolong kami. Saudara-saudara, raja itu marah dan membuat perapian itu 7 kali lebih panas. Artinya ancaman itu lebih hebat, saudara-saudara. Tetapi apakah mereka goyah? Tidak. Apakah mereka mengharapkan Tuhan akan menolong mereka? Tidak. Apakah kemudian Tuhan membuat mereka tidak jadi masuk api? Tidak, saudara-saudara. Betul-betul mereka dimasukkan ke dalam api itu. Bahkan saking panasnya orang yang memasukkan mereka dalam api itu mati terbakar. Tetapi di dalam api itu, di dalam aniaya itu ya, mereka bertemu dengan Tuhan yang menuntun mereka melewati api itu dan keluar tanpa bau hangus. Bahkan rambut mereka, baju yang mereka pakai tidak terbakar. Tuhan menyelamatkan mereka. Itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi apa yang penting, saudara-saudara? Seorang rekan berkata begini, Sadrah, Mesak, dan Abednego itu ketika menghadapi pencobaan dan ancaman, mereka tidak membebani Tuhan dengan tuntutan-tuntutan dan permohonan pertolongan. Tetapi mereka menyerahkannya kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan mereka kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan Tuhan mengerjakan bagian yang menjadi miliknya. Dia menyelamatkan. Saya yakin, saudara-saudara, demikian juga dengan kita berlaku. Kalau kita menghadapi pencobaan itu berjalan dalam tuntunan iman, bukan keinginan pribadi, maka kita akan mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang beriman. Dan pada bagiannya, Tuhanlah yang akan menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal, sampai kita menerima mahkota kehidupan. Kesukaran yang terjadi itu suatu kali akan menjadi berkat. Pada awal khotbah ini saya bercerita tentang Bapak Stephen Curtis Chapman yang kehilangan putrinya yang mereka cintai. Setelah mereka melewati pergumulan-pergumulan dan mereka berjalan dalam iman bertahun-tahun kemudian, Bapak Steve Chapman ini kemudian menulis sebuah lagu yang sangat indah yang dinyanyikan oleh banyak orang sampai hari ini dan menjadi berkat, yang berjudul Penebusku itu sungguh setia dan benar. My Redeemer is faithful and true. Saya ingin menyanyikannya sebagai penutup khotbah saya untuk saudara-saudara. As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I learned in my life, my Redeemer is faithful
faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every moment His mercies on you. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices as I read His promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every moment His mercies on you. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gave more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every moment His mercies on you. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Sekarang tuntunlah kami untuk percaya kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Ampunilah kami jikalau kami sering kali menyalahkan Tuhan dan kami melemparkan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dan Engkau menuntun kami kembali kepada iman, dan biarlah kami berbalik untuk melangkah di dalam iman bersama-sama dengan Engkau, dan biarlah kami melakukannya dengan setia kepada Tuhan, dan biarlah pada waktunya lah kami akan melihat Engkaulah juru selamat yang sungguh setia, yang mengasihi kami, yang selalu melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami, bahkan menuntun kami sampai pada hidup yang kekal. Pimpinlah kami sekalian, Tuhan kiranya berkati semua saudara-saudara, dan Tuhan akan menuntun kami semua melewati pergumulan kami dengan berjalan bersama-Mu senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di rekening gereja yang tertera di layar. Atau juga Bapak Ibu bisa mengumpulkannya dan suatu saat ketika ada kesempatan boleh membawanya ke gereja. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Yesus Menuntun Hidupku.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami melihat Tuhan boleh menyertai setiap kami, memimpin setiap kami. Saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau urapi dan pakai persembahan yang sudah kami kumpulkan ini untuk boleh menjadi berkat, untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah untuk setiap majelis yang mengelolanya. Dan kami menyerahkan juga pada saat ini setiap kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan masing-masing setiap kami dengan pergumulan yang ada. Mungkin di antara kami mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi. Tuhan, beri belas kasihan-Mu, beri topangan-Mu dan beri hikmat-Mu untuk kami boleh memikirkan apa yang harus kami lakukan. Sehingga akhirnya kami boleh menghidupi seluruh keluarga kami. Bantulah kami ya Tuhan. Mungkin di antara kami juga memiliki relasi yang tidak baik antara satu dengan yang lain di dalam keluarga kami. Kiranya Engkau sendiri yang akan boleh memulihkan relasi kami ini. Sehingga relasi kami akhirnya terbangun menjadi keluarga yang mencintai Tuhan dan boleh menjadi teladan. Dan saat ini kami juga menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan di dalam pergumulan akan kesehatan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh menjamah setiap bagian tubuh kami yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Termasuk juga anggota keluarga kami ya Tuhan. Yang saat ini mungkin terbaring lemah di rumah. Tuhan, Kau mengetahui segala pergumulan kami ini. Dan kami juga pada saat ini menyerahkan gereja kami GKA Immanuel. Dengan setiap rohaniwan, majelis, pengurus komisi yang melayani sampai saat ini. Kami rindu ya Tuhan keberadaan setiap mereka boleh membawa kemajuan bagi gereja kami ini. Dan kami menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Di dalam pergumulan-pergumulan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah yang ada. Kami menyerahkan juga untuk kondisi virus Omikron yang makin menanjak, makin tinggi. Dan dialami oleh bangsa kami ini. Beri belas kasihan-Mu ya Tuhan. Untuk setiap orang yang menderita, biarlah Tuhan sendiri akan boleh memberikan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Menyerahkan setiap pemerintahan pusat sampai daerah boleh menangani dengan tepat. Menyerahkan juga untuk pemberian vaksin booster yang saat ini juga masih digencarkan sampai saat ini. Tuhan pakai semuanya sehingga vaksin ini boleh menambah imun bagi setiap rakyat yang menerimanya. Kami serahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan
dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, supaya engkau hidup memuliakan Tuhan, supaya engkau hidup menjadi berkat bagi sesamamu, supaya engkau hidup dalam menemukan sukacitamu bersama-sama dengan Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.